بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Perwakilan dari negara itu ada tugas itu bab 2 bab 1 tentang diskriminasi budaya tersebut. Jadi saya mau izinnya presentasi ke kawan-kawan dulu nanti siang itu tentang bagaimana sih melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang salah satunya adalah disiplin waktu. Ya, jadi terkait disiplin positif itu memang harus kita sampaikan terkait bagaimana pengajaran soal disiplin. Saya dulu juga sama ketika menjadi guru sama pernah melakukan itu, tapi saya nggak pernah mengenai budaya positif atau disiplin positif. Salah satunya itu saya pernah buat kata-kata kan itu kalau saya sudah masuk kelas silakan tutup pintu dari luar. Jadi itu menandakan nggak boleh ada yang telat di belakang saya. Nah itu kita sudah coba sampaikan ke anak-anak dan alhamdulillah ini bagus dalam artian anak-anak bisa memahami itu dan nggak ada yang terlambat. Tapi dengan catatan gurunya kita juga harus bisa memberikan contoh ke anak-anak seperti itu. Monggo silakan nanti bisa diterapkan di sekolah ini dan bisa jadi praktik baik juga nanti dengan teman-teman. Pak, dengan tujuan ini presentasi ini mengajak rekan guru yang lain menerapkan budaya positif, jadi dibangun dari guru berawal dari kita sendiri supaya nanti anak-anak bisa melakukannya. Terima kasih Pak. Sama-sama, silakan. Ini tuh. Salam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP IT Busanul Ulum, Bapak Nur Fatih Eskom, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP IT Busanul Ulum yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam marilah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat beliau. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari rekan sejawat kita yaitu Ibu Nurul Fatimah yang nanti akan membagikan praktik baiknya di CGP, calon guru penggerak. Nah, nanti dengan judul budaya positif.
Maka dari itu izinkan saya di sini Alfian Ramadan untuk membantu acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan, di mana nanti akan disambut oleh wakil kurikulum kita yaitu Mr. Bambang. Kemudian keempat doa, yang kelima penutup, dan langsung kita nanti akan mendengarkan penjelasan dari Bu Nurul langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Alia. Kepada Ibu Alia dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita yang membaca dan juga yang mendengar mendapatkan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu guru, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Bambang selaku wakil kurikulum kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurpati, para Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah yang hadir ini fresh graduate ya, guru-guru baru. Jadi semangat semuanya, termasuk ada Rahmani jurusan sastra Inggris ya, barusan lulus, kemudian Alfa juga jurusan biologi, IPA. Alhamdulillah ada yang guru matematika, guru seni dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridaka malubi anni muhabbataka marifatan. Alhamdulillah pada momen hari ini adalah momen istimewa. Kita masih diberikan ketetapan iman, Islam, dan ihsan, berpanjang umur, barokah, kesehatan untuk hadir di agenda presentasi tentang budaya positif. Dan nanti insya Allah ada CGP, calon guru penggerak ya Bapak Ibu semuanya, angkatan ke-11 Lampung Tengah. Jadi digembleng untuk menjadi guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan orang lain. Nah ini bagian daripada moto guru penggerak. Nah topiknya tadi saya lihat sekilas yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Apa yang maksud budaya positif? Budaya itu adalah kalau berkaitan dengan itu adalah aturan tata nalari yang bersifat baik yang disepakati untuk diterapkan. Jadi
paradigma adalah nanti merubah mindset kita. Pembelajaran yang dulu karena dinamis berkembang maka harus berubah. Perubahan mindset nanti menuju yang terbaik. Nah, goalnya adalah karakter itu sendiri nanti ya. Menciptakan karakter. Kalau dalam Islam itu ya saksiyah, pola pikir dan pola sikap yang membentuk perilaku khusus yang istimewa. Nah, di situ nanti budaya positif tadi nanti akan disampaikan Bu Nurul bahwa memang pendidikan karakter itu mengapa penting gitu ya berkaitan dengan budaya-budaya positif, karena memang rata-rata anak-anak itu ada survei dari Bogor ya, Bandung itu tahun 2014 itu menyebutkan bahwa anak-anak tidak ngerti tujuan pendidikan itu apa. Ditanya sekolah tujuannya apa, untuk main, untuk senang-senang, untuk cari teman, ya daripada di rumah sepi, sehingga tidak ngerti tujuannya. Nah, maka apa? Ternyata kesuksesan tertinggi itu adalah anak-anak ngerti tujuannya. Nah, ngerti tujuannya itu bisa tercapai kalau dia punya budaya positif. Ya, budaya positif apa? Budaya positif itu nanti akan disepakati oleh guru, oleh murid untuk membuat peraturan yang berkolaborasi. Kalau dulu apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas gitu ya? Nanti ada istilah keyakinan kelas. Kalau peraturan itu menggunakan kata jangan, tidak, tapi kalau ini adalah menggunakan negasi positif, tidak boleh menggunakan negasi negatif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu disepakati di kelas, kemudian dilaksanakan bareng-bareng. Nah, itu budaya positif nanti akan melahirkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti itu akan menjadi visi, akan menjadi tujuan cita-cita anak supaya tercapai. Kalau sudah nyaman, sudah enak, sudah ngerti tujuan hidupnya akan enak. Nah, itu yang dinamakan dengan world view, sudut pandang dunia. Ini world view-nya apa? Jadi itu ya, itu saja lah, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau saya banyak-banyak nanti nggak jadi presentasi ya. Tapi semangat untuk menurun, semoga bisa membangkitkan, menyemangati, memotivasi para murid, para pelajar untuk menjadi murid-murid yang unggul, yang istimewa, yang visinya tembus dunia dan akhirat. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bambang selaku kurikulum yang sudah menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Mari Bapak Ibu, kita semua membaca Al-Fatihah agar diberikan kelancaran dalam menyampaikan informasi yang benar-benar sangat penting ini. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin. Baik Bapak Ibu Guru, semuanya sebelumnya saya tutup dulu untuk kegiatan pembukaan ini. Nanti kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Bu Nurul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Bu Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya salah satu dari nikmat sempat, alhamdulillah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat bersedia hadir dalam acara berbagi praktik baik, di mana saya selaku calon guru penggerak akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan selamatnya kala yang terakhir. Baiklah Bapak Ibu, monggo Mas. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah simbol dari guru penggerak bahwa kita harus selalu bahagia dan selalu menyejukkan untuk semua orang, menggunakan salam dan bahagia. Silakan.
sebelum masuk kepada materi, ada perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan. Ini adalah kepalang tangan kita. Ada A dan B. Yang A itu kita, Anda. Kemudian yang satu lagi yang B itu adalah teman Anda. Berarti kita berpasangan. Topenglah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan dibagikan. Potong ya Mas. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Jadi kita menuliskan sesuatu di kertas itu, kemudian kita genggam. Kemudian yang B ini, kawan Anda mencoba untuk mengambilnya. Bagaimana caranya agar kawan kita itu atau kita sendiri bisa merebut, mengambil benda yang ada di kepalang tangan kawan kita? Mau nggak sih Anda? Apa yang dilakukan? Yang kita sebagai kita tuh mempertahankan, tapi yang satunya ingin merebutnya. Coba dipraktekkan. Kira-kira bagaimana untuk mendapatkannya? Pak Rama? Bagaimana caranya? Pak susah, bagaimana cara merebutkan genggaman yang ada di genggaman kawannya? Direbut. Sedangkan yang punya sendiri diapakan? Dipertahankan. Iya, benar sekali. Jadi harus ada perubahan ya. Kita sendiri mempertahankan ya, sedangkan kawan kita bagaimana mendapatkannya. Next, Mas. Perubahan paradigma ke teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid kita. Apabila di dalam kelas tadi kata Bu Guru, coba rebut yang ada di genggaman kawannya, itu mengontrol bagaimana kita mengkondisikan kelas kita, seperti itu maksudnya. Mengontrol bagaimana di dalam pembelajaran bisa menjadi efektif. Mas. Kemudian latar belakang mengapa saya memilih budaya positif, yaitu suasana yang positif sangat mendukung dalam menciptakan suasana yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, guru dan murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran akan berjalan tanpa adanya suatu beban. Tetapi suatu kebutuhan suasana positif akan membantu menggerakkan moral positif bagi
positif, kalau menurut Bapak Ibu guru yang selain ada di depan, kira-kira apa budaya positif? Apa-apa? Bu apa? Menurut saya budaya positif adalah hal-hal baik yang dilakukan oleh murid-murid. Ya, Masya Allah. Kasih T, kasih O, kasih P, tabah. Terima kasih Bu Alfa. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, patuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada satu, disiplin positif. You know disiplin positif? Siapa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Mister Bambang, Insya Allah. Disiplin positif ya kebiasaan positif yang dianut dan diyakini untuk dijalankan dalam kegiatan sehari-hari. Iya, Masya Allah. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Alhamdulillah. Jadi benar sekali. Kebiasaan yang bernilai positif. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol segitiga restitusi. Nah ini tadi yang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan murid. Dalam penerapan disiplin, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab tentang rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pada dasarnya, Bapak Ibu, kita sudah melakukannya di kelas. Namun, tidak tercatat ya Bapak Ibu, biasanya tertulis itu adalah peraturan kelas. Sebenarnya nanti ada keyakinan kelas. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sodorkan ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Menghindari ketidaknyamanan hukum, mendapatkan imbalan penghargaan. Misalkan gini yang hukuman itu Pak Taufik ngasih tugas bahasa Arab. Nanti kalau kita nggak ngerjain bahasa Arab, biasanya sama Pak Taufik disuruh biasanya sama apa? Suruh push up ya misalnya ya. Katanya bisa disuruh push up. Apakah itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kalau hukuman dia memberikan satu sanksi yang tidak selaras dengan konsekuensi, artinya nggak berhubungan dengan pelajaran kita. Itu adalah hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu takut karena hukuman seperti itu. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit. Ya, kalau push up kan otomatis fisiknya sakit ya Bapak Ibu. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan, terus terpaksa. Kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi tidak, sesuatu yang harus terjadi. Paksaan. Kalau hukuman itu adalah paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Misalkan begini, Pak Rahmat, murid jangan bapak ya, anak murid ya,
Misalkan Alia masuk kelas terlambat. Kira-kira kalau di dalam pembelajaran kita yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Diberi apa? Konsekuensinya apa? Memberikan tugas. Ya, jadi katanya Ibu Diba, kalau terlambat datanya, anaknya harus menjelaskan materi selanjutnya atau mendapatkan tugas tambahan. Itu adalah konsekuen. Jadi bukan dikasih mustahil Bapak Ibu. Jadi kita memberikannya sesuai dengan kemampuan anak. Jadi menambah wawasan anak kita akademiknya sehingga selaras nanti tujuannya. Jadi bukan tujuan fisik. Kemudian kalau hukuman bisa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjutnya Mas. Ciri-ciri restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar dari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tadi kita buat ya Mbak ya. Yang itu adalah kalau di kelas namanya kesepakatan kelas. Setelah dibuat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal, bersifat umum. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat sama-sama dengan murid kita, disepakati bersama-sama. Tapi kalau peraturan yang menentukan adalah kita sebagai guru. Jadi di sini kita menggunakan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Caranya yang pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kedua, mencatat semua masukan. Kalau saya itu biasanya mencatat semua masukan itu saya kasih sticky note. Jadi anak-anak menentukan apa sih yang ingin dibuat, peraturan apa yang diinginkan, maka setiap anak dikasih satu sticky note untuk menuliskannya, sehingga nanti kalau sudah selesai sticky note-nya akan saya suruh tempel ke whiteboard-nya. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Benar kata Mr. Bambang tadi, ganti kalimat negatif menjadi positif. Jangan buang sampah sembarangan, namun dibuat menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Gak boleh ribut dalam kelas. Itu ini jadinya apa bahasanya? Gimana? Gak boleh ribut dalam kelas, gak boleh ngobrol dalam kelas, Bu. Tertib di dalam kelas. Iya. Tertib di dalam kelas. Nah sekali Pak Frid, terima kasih Pak Frid. Kemudian ditinjau kembali curahan pendapat dan terkumpul dan susun menjadi keyakinan. Jadi sticky note yang sudah ditempel-tempelkan tadi itu kita bacakan, mana diambil garis merahnya, kita kumpulkan menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita bacakan keyakinan kelasnya tadi apa aja. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun tadi. Biasanya ada 3 sampai 7 keyakinan. Biasanya apa aja Bu? Biasanya apa tadi? Menghargai,
Terima kasih Bu Fia. Bu Liba? Itu adalah contoh ketika sudah tersentuh menjadi keyakinan kelas. Karena meninjau dan menyetujui dan dengan menandatanganinya. Jadi kalau sudah tersusun semua, kita buat dalam slide, kemudian di print, itu ada tanda tangannya ya. Biasanya tanda tangannya adalah wali kelas. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding. Kenapa ditempel di dinding, ibu-ibu, bapak-bapak? Supaya ya, supaya bisa dilihat kita dan bisa dibaca oleh murid dan kita. Kemudian ada keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu salah satunya kebutuhan dasar manusia, yaitu setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau, kelima manajer. Posisi kontrol yang sebagai penghukum. Jadi adalah guru yang suka menghukum siswanya. Tadi contohnya, kalau anaknya terlambat dihukum untuk dia buang sampah atau push up, itu adalah tipe-tipe guru penghukum. Tiba-tiba ada anak yang terlambat tanpa melihat alasannya apa, karena apa sebabnya, tiba-tiba langsung dihukum. Ya. Kemudian posisi kontrol kedua seorang guru adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita bisa menanyakan anak, misalkan nih Bu Diba, sebagai ibu ya Bu Diba ya, Bu Diba ini, Adiba ini terlambat, atau Adiba ini tidak mengerjakan PR. Alasannya, nah kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Misalkan dia memberikan alasan, kamu nggak kasihan sama bapak ibumu yang sudah membiayakan kamu. Jadi sampai merasa anak murid kita itu benar-benar merasa bahwa bersalah. Kenapa dia tidak sungguh-sungguh dalam sekolah, terutama mengerjakan PR-nya. Gitu. Sehingga nanti orang gurunya itu sudah ngajari, sudah ngasih motivasi, kok masih dia ini masih tidak mengerjakan, itu sampai dia merasa bersalah, sampai dia mau mengerjakan kembali dengan sendirinya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ketika anak murid kita mempunyai masalah, kita bisa memposisikan dia sebagai teman kita. Anggap dia sebagai teman kita seperti itu. Jadi dia bisa curhat sama kita. Menganggap itu adalah teman, gurunya itu teman kita. Tapi ada yang tidak baik. Kalau murid kita terlalu dekat dengan kita, karena kita juga tidak ada izahnya, ada anak-anak bisa menghujat, itu yang harus kita kontrol. Jadi tidak boleh berlebihan. Keempat, itu kontrolnya sebagai pemantau. Jadi kita mantau aja kalau sebagai guru. Itu udah ngeliatin, misalkan Caca sebagai murid, Caca ini sering keluar keluar kelas, kita pantau apa sebabnya, ternyata tidak jadi kantin. Kemudian kita panggil, kita selesaikan dengan pemantau dulu, mencari informasi dari guru lain boleh, atau menanyakan dengan kawannya. Pemantau dulu. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Manajer ini, kalau manajer atau manajer itu seperti pada pimpinan ya, misalnya. Tadi mengotor bisa langsung bisa menghandle semuanya, dari yang bawah sampai yang atas. Itu segi dari manajer. Tunggu Mas.
Kemudian segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sesuatu atau hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi suatu solusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya apa, mencari masalahnya apa sih, kok anak ini si Caca ini nggak masuk kelas, kenapa ya Caca ini kok sering keluar kelas pada pelajaran IPA, itu harus kita cari dulu. Kemudian validasi pertanyaannya, tindakannya seperti apa nanti yang kita lakukan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa kalimatnya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan tadi nih si Caca keluar kelas karena mau jajan lapar ya, terus bu guru bilang berbuat apa tuh, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kebiasaan yang kamu lakukan di luar jam pelajaran itu itu akan menghasilkan kebiasaan yang tidak baik, ya. Kemudian yang ketiga, saya sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, karena ada kata-kata bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketujuh, kamu berhak merasa begitu. Kedelapan, apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi salah satunya yang Bu katakan nih, kamu berhak merasa begitu. Atau setelah ditanya Caca tadi keluar kelas jajan di kantin, yang jajan di kantin tadi, itu hal jajan di kantin itu hal yang baik atau tidak? Tidak baik. Berarti kan Caca sudah tahu ya kalau itu tidak baik. Maka di situ ibu tidak mencari persoalan, tapi kita mencari solusinya. Caca tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, ya. Jadi mencari solusinya, bukan mencari kebenarannya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada umumnya, guru akan menyampaikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari hal itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri, karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau ada kalimat, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau sudah mengidentikan masalah, kemudian melakukan tindakan, fasilitasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kita. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalkan seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang meyakinkan kepada anak kita. Kita mencari keyakinan yang tumbuh dari hati anak-anak kita atau murid kita. Nah, demikian tadi berbagi praktik baik tentang budaya positif. Dengan sedikitnya yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa menerapkannya nanti di dalam kelas kita. Mari kita sama-sama membangun sekolah kita menjadi lebih baik lagi, menerapkan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Demikian tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Guru. Untuk selanjutnya di sini ada istilah umpan balik refleksi. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan untuk memberikan umpan baliknya. Oke, Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nurul tadi sudah menyampaikan tentang materi disiplin positif.
saya coba refleksi dan tertariknya untuk materi hari ini. Yang pertama adalah tadi ada disiplin positif. Jadi di disiplin positif ini sesuatu yang positif diulang-ulang, nanti caranya gini, bahwa itu terjadi pertama yang berubah adalah mindset dulunya dulu. Jadi mindset bisa berubah, orang ini berubah karena pemikirannya berubah. Pemikiran berubah nanti akan menyatu dengan perasaannya. Nah, perasaan tadi kalau berubah nanti akan menjadi perilaku. Nah, perilaku tadi dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Setelah dinikmati maka itu menjadi kesadaran. Jadi kesadaran itu hasil daripada cara pandang atau mindset. Tadi menurut sudah luar biasa bagus. Kemudian yang kedua tadi ada slide yang masih tertinggal tadi kebijakan universal ya. Apa kebijakan universal itu adalah nilai-nilai yang benar untuk siapapun. Kalau contoh ini, mencuri itu tidak baik, benar nggak? Bu Adibal, betul. Ada yang bilang jelek, enggak. 2 tambah 2 berapa? 4. Nah itu kalau ada yang bilang 2 tambah 2 5, itu pasti di dalam babinya nggak terima ya. Misalnya saya bilang, Pak Agus, 2 tambah 2 berapa? 4, bilang 5 kalau nggak tak terbukti misalnya gitu. Sampai rumah pasti bilang 2 tambah 2 tadi adalah 4 tambah tadi. Nggak mungkin 5. Masa sudah bilang 5? Itu artinya nilai tadi umum benar menurut siapapun. Tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat etnis. Itu yang disebut dengan kebajikan universal. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas tadi, nilai-nilai tadi, disebut tadi harusnya mengacu pada nilai-nilai sifatnya universal sebagai besar ya. Kemudian ada juga tadi teori motivasi ya. Teori motivasi tadi cukup bagus disampaikan. Saya ini termasuk guru old, guru jadul karena umur saya ini 49 tahun. Jadi cukup tua. Kalau zaman Rasulullah itu yang disebut muda itu umurnya baru balik sampai 40 tahun itu adalah muda. Nah, saya termasuk tua karena sudah lebih 9 tahun. Nah, tapi kalau ibu guru yang di sini semuanya baru lulus ini seolah muda-muda ya, karena fresh graduate, baru lulus lagi pinter-pinternya, lagi semangat-semangatnya. Tapi untuk pengalamannya guru lama juga nggak kalah gitu ya. Nah, teori motivasi ada namanya hukuman, ada namanya penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu sama-sama kurang bagus. Karena apa? Hukuman tadi akan menyebabkan anak itu tidak enak. Tapi kadang-kadang sekali waktu perlu, kadang-kadang gitu. Tapi nggak boleh berulang terus ya. Kadang-kadang perlu, tapi yang pokok bukan itu. Tapi hukuman itu pertama harus dihindari dulu. Nah, hukuman, penghargaan juga sama. Penghargaan ini sama buruknya dengan hukuman konsepnya. Mengapa? Karena penghargaan ini menyebabkan anak itu tidak mau bekerja, guru tidak mau bekerja kalau tidak dikasih penghargaan. Contoh misalnya Pak Agus tadi, Pak Agus atau Pak Rahma, Bu Adiba misalnya, nanti kalau datang ke sekolah tepat waktu, jam 6 sudah nyampe sini, dikasih sama bapak kepala sekolah uang 1 miliar, kira-kira subuh sudah datang belum? Sudah. Ngapain? Karena ada penghargaan. Jadi kalau ada penghargaan itu sebelum subuh udah nyampe sini. Jangan sampai uang 1 miliar bilang gitu ya. Tapi kalau hukuman juga sama. Barang siapa telat maka nanti akan digantung. Datang pasti ya. Kenapa? Karena tapi itu buruk. Yang bagus apa? Membentuk kesadaran, mengerti nilai-nilai positif yang diyakini, yang dipercaya untuk dilakukan. Kalau dalam Islam malah lebih clear lagi, harus menjawab dari mana manusia berasal, untuk apa mereka hidup dan akan kemana. Kalau ngerti tujuan hidupnya, ngerti visinya hidupnya, akan terjadi kesadaran, hubungan kesadaran seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia melakukan kebaikan, bukan karena manusia, karena semata-mata kesadaran akan hubungan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berinfak, bukan ingin dapat balasan, tapi karena semata-mata itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai apa? Kebajikan. Nilai-nilai bukan kesadaran diri, yang nilai itu. Nah, itu namanya restitusi bagian itu. Kemudian yang ketiga tadi ada konsep teori kontrol ya. Teori kontrol ada hukuman, kemudian ada teman, ada juga merasa bersalah, ada pantauan, kemudian ada manajer. Nah, yang paling bagus adalah manajer, menanyakan keyakinan. Kenapa Pak Bu Adibang hari ini telat ke sekolah?
Apa? Alasannya apa? Nah, alasan itu nanti kalau baik berarti apa? Ya, ditoleransi. Kalau buruk, alasan itu tidak masuk akal, bisakah punya keyakinan bersedia untuk berubah? Jadi bukan hukum. Kalau hukuman apa? Hukuman itu nggak jelas, langsung pokoknya melanggar aturan, hukum langsung. Alasannya, padahal alasannya tanya, kenapa Bu Alfa nggak hadir hari ini? Saya sakit. Kenapa Bu Adiba pakai sepatu? Misalnya ada murid namanya Adiba, sepatunya kok warna hitam kok jadi putih. Ya Allah Pak, tadi pagi ibu saya itu jualan sayur. Kemudian habis itu apa? Saya bantu ibu. Bapak lagi belanja. Kemudian saya ngangkat sayurnya. Ditambah saya kemarin cek mata itu buta parsial, buta warna parsial. Wes apes tenan sampai sekolah dihukum. Ya udah, besok selesainya kamu yakin bahwa bisa membedakan warna? Susah kok udah besok kalau bersatu hitam semuanya. Yang putih dicat ya. Nah itu berarti apa? Dia ada solusi. Jadi manajer itu memberi solusi, anak bisa berubah dari perubahan negatif menuju perubahan yang positif. Dicari solusi bareng-bareng. Ditanyakan keyakinannya bisa berubah tidak. Nah hari ini dari tadi cukup menarik ya. Bicara dari guru tadi presentasi cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Karena ini merubah mindset kita. Yang penting itu dalam perubahan mindset itu, kalau mindsetnya berubah, maka dia akan ada perubahan perilaku. Maka hari ini perasaan saya sangat senang, enjoy, merasa luar biasa di presentasi guru hari ini. Karena apa? Saya mendapatkan pengetahuan baru sehingga terus dinamis guru bergerak terus sesuai dengan motonya. Apa itu? Motonya tadi sampaikan, tergerak, bergerak, dan bergerak. Selalu itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister Bapak. Alhamdulillah. Demikian tadi presentasi dari saya. Apabila ada yang kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya Adi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita buat tentang kesepakatan kelas ya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Bu, Ya, apa Pak? kesepakatan kelas adalah perjanjian, Bu. Perjanjian, oke, ada lagi yang lain? Apa deh? Tata tertib, ada lagi yang lain? Ya, ya. Peraturan, adakah yang lain? Yang lain? Jadi kesepakatan kelas itu kita buat keyakinan diri kita secara bersama-sama. Misalkan si Alfa datang terlambat, maka konsekuensinya apa kira-kira? Kita buat perjanjian itu. Tapi peraturan ini untuk kita, ya. Jadi tunggu dari kesadaran diri kalian masing-masing. Jadi hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Ready? Nah, dipastikan ini ya. Oke, screenshot silakan kalian catat. Nah, ini. Terus ya. Oh, masih. Gitu. Silakan kalian tulis. Kalian tuh mau apa sih? Kesepakatan kita apa sih? Ya. Jangan lupa buat konsekuensinya juga. Boleh? Satu orang satu aja ya. Oke. Kesepakatan Siap, Dik. Sudah dapat? Kalau ini udah mau apa? Kalau sudah, kalian boleh tempelkan di papan tulis ya. Oke. Ayo ready. Cepat. Jadi apa ini? Jangan lupa konsekuensinya juga ditulis. kesepakatan sama konsekuensi. Konsekuensi itu misalkan kalau bu guru datanya terlambat, berarti bu guru harus yang lain.
Malah guru suruh push up. Guru nanti boleh. Sudah? Yang sudah silakan yang di sini warna hijau, boleh. Warna hijau ya. Biru. Ada lagi warna hijau biru. Silakan. Sudah. Buat bentuk rompet juga boleh. Populasi biru sama sedikit ya teman-teman. Karena apa? Oh iya, apa sih hijau neon itu terang banget. Biru dong. Saya paus. Saya ini baru Anda siapa yang bersedia membacakan kesepakatan ini? Kalian membuat nih kesepakatannya dari sana. Yang hijau banyak banget, yang biru juga ada. Siapa yang bersedia membacakannya? Bantu ibu. Silakan. Ya siapa? Enggak ada yang salah. Siapa yang bacakan? Leo bu. Leo siapa? Arya. Arya silakan Arya maju. Yang pertama, kesepakatan boleh makan saat mengerjakan tugas. Konsekuensinya, jika ada yang makan saat guru menjelaskan, siswa harus menjelaskan ulang. Oke, kita dengarkan. Adanya tadi boleh makan di kelas dalam kondisi tertentu ya. Tapi kalau guru menjelaskan, kalau lagi izin menjelaskan, nggak boleh makan di kelas. Kalau dia melanggarnya, maka konsekuensinya apa tadi? Menjelaskan. Ya. Jadi yang pertama kesepakatannya adalah boleh makan di kelas, Tapi tahu waktu. boleh makan di kelas sesuai. Yang kedua tidak boleh berkata kasar. Konsekuensinya istimewa sekali. Oke, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh kita ganti berbicara yang sopan ya. Berbicara yang sopan. Jika melanggarnya konsekuensinya apa? Istighfarnya berapa kali? Oke, lanjutkan. Tiga, membuang sampah pada tempatnya. Konsekuensi membuang semua sampah yang ada di tong sampah kelas. Oke, katanya kesepakatannya membuang sampah pada tempatnya. Jika melanggarnya apa yang terjadi? Konsekuensinya apa? Membuang apa?
Oke, katanya kesepakatannya tadi yang keempat mendengarkan guru menjelaskan. Apabila kalian melanggarnya, konsekuensinya apa? Sepakat ya ini? Bukan ya ini? Lanjut ya. Tenang saat guru sedang menjelaskan. Konsekuensi tidak boleh ngobrol. Tenang saat guru menjelaskan. Sama nggak dengan mendengarkan guru menjelaskan? Oke, lanjut ya. Lagi. Jadi tidak kata-kata di sini sama sekali. Ya, sama ya. Berbicara ya. Soal. Baik. Mengerjakan tugas tepat waktu. Konsekuensi menambah catatan di buku tulis. Ini katanya mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju nggak ini? Setuju. Kalau kalian melanggarnya gimana? Menambah catatan atau meminta tugas baru? Setuju yang lagi? Rama? Rama? Setuju? Setuju nggak? Menambah. Oke, lanjutnya ada apa? Sopan santun lebih diperhatikan. Konsekuensi tidak boleh mengobrol selama belajar mengajar. Ya, sama ya dengan nomor 4, nomor 4. Selanjutnya, Setiap materi yang dijelaskan semua wajib mencatat. Konsekuensi jika tidak mencatat digantikan mencatat satu bab. sama ya. Satu bab. Kelihatan ya. Jadi yang ini aja ya. Ini menambah tugas aja ya. Lanjutkan. Tidak tidur saat guru menjelaskan. Konsekuensinya ambil air wudhu. Ya, tidak tidur ketika jam KBM. Kalau melanggar, ambil air wudhu. Boleh. Lanjutnya. Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan materi. Konsekuensi ketika tidak mendengarkan guru maka menjelaskan kembali materi yang sedang dijelaskan. Oke, sama dengan nomor 4. Selanjutnya, Mengobrol dengan teman sebangku. Konsekuensi menjelaskan kembali mendapat tugas tambahan. sama ya dengan ini tadi ya. Ya, sama. Dua. Ya, Ya, sama dilewatin. Yang biru. wajib tiket dahulu sebelum Oke. belajar. Konsekuensi membuang sampah atau pungut sampah di lantai selama pelajaran. Oke, nomor 7. Tiket ya. Tiket. Nah, kalau melanggarnya konsekuensinya mengambil sampah lama kan? Oke. Lihat yang lain. Tidak menaruh makanan atau minuman di atas meja. Konsekuensi tidak membaca surat al-Quran 1 sampai 10 besertasnya. Dan pakai gula kalau nggak sepakat. Kalau makanan tidak boleh ya, tapi kalau minum boleh ya. Gak apa-apa boleh minum, gak apa-apa sih. Kita sepakat aja. Oke. Ya, apa yang lainnya? Boleh angkat cermin atau nyemil saat belajar. Konsekuensi membuang sampah sembarangan harus membantu temannya yang tiket pada hari itu. Tidak mendengarkan harus menjelaskan ulang. Lanjut. Udah selesai. Ya. Jadi ini kesepakatannya yang kita buat. Ibu ulangin ya. Silakan, terima kasih Pak Alia. Jadi kesepakatan kita yang pertama, boleh makan di kelas sesuai dengan kondisinya. Misalkan kalau habis metode umi, kalian setelah metode umi dikasih waktu 5 menit untuk sarapan ya. Oke? Coba ya. Kedua, berbicara yang sopan. Kalau tidak sopan, istighfar,
pada tempatnya, konsekuensinya kalian membuang semua sampah yang ada di tong sampah depan kelas kalian. Maka yang keempat, mendengarkan guru menjelaskan. Apabila kalian ribut di dalam kelas, ngobrol sama kawannya, maka konsekuensinya menjelaskan ulang materi. Oke? Kalian tahu ini yang buat kesepakatannya. Yang kedua, tidak tidur dalam KBM. Jika kalian melanggarnya, konsekuensinya apa? Oke, ambil air. KBM itu proses belajar mengajar. Setuju? Piket? Kalau nggak piket kelas, kalian apa? Demikian tadi kesempatan kelas 9A. Mudah-mudahan ini kita implementasikan, kita terapkan mulai hari ini ya. Setuju. Terima kasih, tepuk. Good job, bisa? Apa? Kasih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Ferdinand Putri dari SMP Bustanul Ulum kelas 9A. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama Bu Nurul, saya merasa senang. Saya berharap kami dapat menerapkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Seperti saling menghargai, berkata-kata sopan, disiplin, waktu masuk kelas, pandai menjaga kebersihan kelas. Semoga hal ini dapat membangun dan menciptakan karakter dan lingkungan positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.